Asik. Love slow. Asiknya yang Talk slow. kalau itu nggak slow. Slow. Talk slow. Awas kalau nggak slow. Udah semuanya Slow. Oke. Sambil ngeteh. Sambil ngeteh sambil ngopi. Ini kayaknya berlanjut dari yang kemarin Mas Sander. Lindur. Ada Mas Sander lagi. Oh ya ada Mas Sander. Masih ada Mas Sander ya? Yang kemarin apa? Lindur. Ngileni tanduran. Dalam rangka ngileni tanduran saat ini ada Mas Kancil, ada juga Mas Bimo. Keduanya ini bisa dibilang tandurannya Mas Sander bukan Mas Sander? Petani tidak berani ngeklaim. Tapi tetap saja mereka berdua pernah lah kita latihan bareng-bareng. proses bareng. Iya, proses bareng. Waktu Kancil ini masih SMKI kalau nggak salah ya, itu pernah latihan bareng antar dance dulu. Saya punya kaosnya banyak. Tapi ungu Mas. Kayak itu. Suka ungu. Mas Bimo? Iya, saya dulu bertemu Gatot Kaca. cerita apa ini Gatot Kaca ini? Cerita apa? Bagian pertama kali dijunjung sama Pak Antel. Baru terus keberlanjutan lagi di SMKI kelas koreografi dulu. Saya ada cerita itu bersekiraran itu. Itu Kalau Bimo itu memang ya dia di SMKI. Tapi sebelumnya dia memang sudah penari bagus dari kecil. Saya mengidolakan. Jadi idola saya itu Bima Arya Putra. Kalau penari. Dari kecil udah keren banget dia. Dari kecil ya Mas Sander? Dari kecil. Makanya saya bilang tadi, wah nggak bisa ngeklaim saya karena dari kecil sebelum bertemu saya pun dia sudah karirnya sudah bagus. Pak Andres ngefan. Ini kaitannya sama episode gitu yang awal-awal banget Mas. Yang apa soal cita-cita itu. Banyak pemuda, anak-anak muda sekarang tuh kayaknya nggak punya cita-cita gitu loh. Nah ini ada Mas Bimo yang terbilang masih sangat muda, masih sangat belia. Berarti bukan termasuk yang senja-senja. Nggak termasuk itu. Generasi menjelaskan. bisa tertarik gitu jadi penari itu gimana tuh Mas? wah. Tertarik. Tertarik apa tercemplung apa terjerumus gitu? Tertarik ya, tertarik. Heeh. Ya. Ngileni tanduran. Ngileni tanduran juga dari bapak gitu. Dari bapak terus setiap hari diajak nonton wayang wong, nonton wayang dulu di Prambanan juga. Terus jadi akhirnya bertemu, dikenalkan sama ini spesialis cakil, misalnya Pak Pardiman, Mbah Man Cakil, terus Mas Anter, Pak Anter dulu juga aku ngefans juga sama Pak Anter dari kecil. Pak Anter terus Kurang nunggu Mas Anter terus Pak Dodo juga dulu. Jadi tapi waktu dari kecil sampai SMP itu memang dulu prosesnya itu di tradisi. Baru setelah SMKI itu bertemu Pak Anter, nah baru ada apa ya, suasana yang baru gitu. Kancil bilang ngolet. Ngolet.
istilah-istilah penari itu Mas, sampai sekarang kontemporer. Jadi Mas Anter yang menarik keluar dari tradisi atau gimana? Iya, jadi Mas Anter yang setiap hari kan dulu bertemu setelah koreografi. Itu terus sampai sekarang sering diajak proses. Gitu loh. Tapi setuju nggak Bim kamu? Kalau ada orang bilang wah Anter itu merusak tradisinya Bimo gitu. Enggak, belum Pak. Tidak sepakat. Karena nomor satu, Pak Anter itu selalu gini, pesan apa ya? Kalau tradisi itu dikuatkan. Jadi nanti mungkin kalau tradisi itu kalau interpretasi saya ya waktu itu dari kelas itu terus saya merenungi, ya ibaratnya merenungi. Ini mungkin tradisi itu bisa ini ya, bisa apa ibaratnya ini? Jadi fondasi untuk menemukan cara-cara baru yang relevan mungkin. Dari kan ini kan sampai ke tari itu transisi dengan virtual seperti itu. Jadi tradisi itu harus dipupuk kira-kira. Anak muda. Zaman kita nggak sampai segini ya. Nggak sampai segitu mikirnya gitu. Ini anak muda sudah bisa berpikir sampai sejauh itu tuh keren banget. Ya ada Mas Kancil juga nih. Ini unik juga ini. Dilalah ya. So nge-slow bareng mereka ya, beliau ya. Slow spesial. Orang terjebak lagi. Enggak, nanti kebetulan nggak tahu ya ini. Si Bimo itu siang itu saya biasanya kan pasang status itu, tiba-tiba dia ngerespon memantau gitu. Terus tak bilang ya nek slow kapan nge-slow bareng bebas. Kemudian si Kancil sendiri sebenarnya dari kemarin ya Cil, tapi nggak ketemu aku. Terus malam tadi teleponing studio ora aku nanti ning studio ketemu ini. Nah, kalau Bandoro kan biasa kita nge-slow. Selalu nge-slow. Jadi tidak ada sebuah kata ya. Begitu datang pure saja ya rekor. Iya loh Mas. Slow ya, slow. Tapi menarik Pas telepon ditekankan. Tapi gue slow tau. Tak tekankan. Dipastikan supaya sama slow. Ya. Soalnya gini karena bagaimanapun juga keluarga muda ya. Mas Kancil ini kan punya keluarga muda yang nge-slow. Jangan sampai mengganggu jadwal keluarga, itu penting sekali. Kalau tidak nanti tidak nge-slow. Jadi seperti itulah secara kebetulan aja. Dan menarik tadi untuk kita bincangkan misalkan tentang sebuah konsep cita-cita dari Bimo sendiri yang masih muda tapi mempunyai gairah untuk berkesenian. Nah, kebetulan ketemu sama gurunya. Ada Mas Kancil juga. Mungkin juga punya cita-cita yang luhur juga gitu Mas Kancil. Mas Punya cita-cita ini. Nggak punya cita-cita tapi sudah sedang dalam taraf menjalankan cita-cita. Mas Kancil ini kan bisa dibilang entrepreneur muda gitu kan. Buka angkringan gitu. Itu salah satunya dia yang mendorong. Mas Beki yang mendorong. Lo kok mau didorong? Inspirasi saya itu. Dikira di HP-HP. Jadi api-api Iya ora. Aduh, piye iki? Langsung buka aja kok. Buka aja Mas Kancil coba. Mas Kancil belum cerita. Oh Kalau di iya. Mas Bimo kan cerita. Iya, kopi. Cerita dulu kok soal tertarik. Yang menarik itu ini Mas. Kalau Mas Kancil ini kan buka angkringan. Iya. Juga ada tempat latihan poro seniman itu. Iya. Lah itu suka dukanya gimana Mas Kancil? wah enak itu sebenarnya ceritanya lama ya Mas ya. Awal mulanya itu malah itu nggak kebetulan tuh Mas. Jadi awal mulanya Mas Beki yang punya ide itu terus dia bilang ono tempat ada saya bilang nemoke, saya itu nemoke. Tapi yang punya tempat itu tuh nggak mengizinkan kalau orang lain yang buka usaha. Kabejannya Weh. Kancil. Nah,
terus dia nggawe tulisan kabejan. Enggak kabejan wis suwe yo. Gitu terus toh mau narik Mas Beki, saya udah komunikasi Mas, ayo Mas no. Tapi kudu otomatis orang bertiga. Nah, Mas Beki aku bilang, tapi ternyata Mas Beki kayak enggak rasa wae cel kowe wae ngono ya udah. Ya mau enggak mau dilakukan tau udah. Jadi barang gratis no Mas. Jadi lokasi itu kan diteruske wae daripada enggak dipakai. Alhasil terus ternyata pindah tangan ke saya sendiri karena yang Pak Diki yang pelantaran pertama itu ya wis ngelokro lah, ibaratnya ngelokro udah lah. Tapi yo pakai jeda 1,5 tahun dulu, 1 tahunan lah. Terus ternyata banyak chaos toh karena kerjasama itu repot toh. Mungkin Mas Beki udah beberapa kali mengalami itu dan mungkin dia tak ajak juga antisipasi itu daripada ngerusak kekancan mungkin ya. Ora Mas? Bukan. Bukan konsep seperti itu. Cuman memang terkadang kita harus berpikir artinya seperti ini. Oh, ini ada potensi yang besar untuk bisa dikerjakan orang-orang yang mumpuni gitu. Artinya dalam konteks kerjasama itu saya juga tidak pernah berpikir untuk ngerusak kekancan, tidak. Karena sebuah kerjasama itu pasti kalau dia itu loyal dalam hak dan kewajiban tadi saya rasa lancar saja dengan siapapun. Cuman di sini saya berpikir oh ini sudah kabejannya si Kancil. Artinya ketika kita sudah mengerti itu ya wes. Ya wes kalau kamu memang apa namanya pemilik itu harus kamu ya iki kabejem kan sudah nyata ya. Artinya tidak semua orang percaya apalagi dengan nominal. Ini sebuah kepercayaan yang harus kamu manfaatkan dalam konteks positif itu loh Cil. Aku berpikirnya seperti itu. Why not? Kenapa tidak? Artinya kamu juga kan sering yo kita sama-sama. Itu juga Mas latar belakangnya karena anaknya itu murid saya. Jadi intinya karena apa ya? Bapaknya itu kan punya cita-cita lagi anaknya jadi penari profesional cita-citanya. Itu dari kelas 1 SD Mas. Udah diarahin ke situ dari lemu titik kon diet, kon apa itu terus aku ya gimana itu karena anak kecil loh. Terus akhirnya mbok itu Mas Anggoro dibuat studio aja di samping rumah biar kamu latihannya bisa setiap hari. Pikirannya mau sampai segitu loh. Tapi alhasil kan karena terus tak benerin atau apa, terus akhirnya dia nimbrung, Mas kalau kerjasama aja gimana. Jadi yang konsepnya awalnya mau dikasihkan kon lanjut ke itu berubah gitu ya. Di setengah perjalanan pas renovasi terus kerjasama piye lah, terus saya gandeng sini mau tapi kudu wong telu masih otomatis karena wong ndur kudu melu ngono kuwi akhirnya. Nah, aku pertanyaan kok enggak ngedeng Mas Anter? Mas Anter ki maune fokus apa ya? Oh betul. Betul itu masing-masing itu kan punya apa punya cita-cita sendiri. Itu cita-citanya itu yo arep cilik-cilik ning tetep dadi ndas gitu. Daripada gede dadi buntut tapi cilik dadi ndas. Dan saya sebenarnya sangat mendukung dengan kanca-kanca sing do mandiri-mandiri itu. Jadi nek engko karo aku malah mengko iso berarti lebih baik masing-masing punya ini ya. Jadi semakin banyak itu semakin asik tuh nanti. Nah itu tadi lihat yang disampaikan Kancil mah kelingan Bimo. Jangan-jangan Bimo itu dari kecil juga gitu ya. Lemu sithik yo kon dia nek dadi ra gede-gede. Cocok lagi. Kebablasan tadi. Gede kan saiki wis biar suara. Mbok menawa ya barangkali. Gitu gak Mas Bimo? Mboten. Karena orang tuanya seniman juga, apa dipaksa jadi penari? Enggak ada paksaan. Oh, enggak ada paksaan sama sekali. Paksaan. Keren. Kalau saya itu apa? terusin Mas Anter. Nah ini loh, nah kalau Kancil itu kan kalau saya amati memang dia banyak fokus pada anak-anak walaupun tidak selalu anak-anak tapi dia itu sangat Suka anak-anak. telaten gitu dan suka anak-anak. Tapi telaten ngajari. Aku ngomong lagi. Dan ngajari apa ya terus bikin sanggar ngajari anak kecil telaten dong. Saya itu nek jajan sok nginjen to. Ngajari mungkin daerah penak lho. Ning
Saya nginjen. Saya kadang malu itu loh. Memantau ya. Memantau. Sama ini tadi bilang meskipun jadi endas neng lebih apa jenis tadi lebih Cilik, mending cilik tapi jadi endas bukannya itu sebenarnya karena nggak pernah diajak terus saya bingung mau ikut siapa ya wis nggak bisa Indomie Indomie kan mergo kenggone Jane ora ngono, tapi aku tak riku, maksudnya dong. Ngejak pengusaha muda. Sing tak jak yo sing kira-kira ya selo-selo, sing do selo. Tapi ini kan pengusaha muda masuk ya kene ngejak. Iya. Tapi dasarnya Muda. seperti ini, menarik sekali kita ketika ngobrol secara tidak langsung terus gayeng. Tapi dalam konteks apapun intinya kita saling melengkapi. yo Iya toh. Iya toh, Mas Anter. Kita Yes. saling melengkapi. Menarik sekali. oh menang Apa? Bima. Oh iya, Bima. Buka ininya deh. Buka. Oh, keyword. Coba ambil satu. Apa, Bim? Ombak. Woi. Apa? Ombak. Yang bisa mbabar ombak ini ning Mas Antar gitu iki. Sekarang sesinya kancil. Oh iya. Masih baru. narasumber Iya betul. Saya tadi niatnya cuma mampir sebentar, tapi melihat dua sosok ini kayaknya sayang untuk Potensi. dilewatkan. potensi untuk dikerjain ini Ya, menarik yang ambil Bimo coba merespon yang diambil Bimo Mas Kancil tentang ombak. ombak itu sangat kejam Karena pengusaha muda Iya. banyak ombaknya. lah ya Dari Meria sampai ya. Pengusaha muda punya sanggar, kena ombak sanggarnya isinya anak-anak, otomatis banyak ibu-ibunya yang nganter. Nah, jadi ombak itu Jadi ombak. Jadi ombak. Ombaknya gini mas, merespon tuntutan-tuntutan orang tua itu loh mas. Itu kan butuh sebuah kedewasaan gitu loh. Apalagi konteksnya, oh ini menari harus ada bentuk yang terlihat gitu loh. Itu kan pasti butuh suatu hal yang sangat nyelimet gitu loh. Nah itu piye mas? kebetulan kalau punya saya itu tuh jadi orang tua itu justru bukan karena awal mula masuk sanggar itu dia pasti lihat hasil-hasil yang pernah maksudnya kan anak itu ketemu sama saya kan biasanya di perlombaan karena saya sering ke kompetisi toh awal mulanya kan di kompetisi jadi orang tuh lihat oh itu hasilnya Mas Anggoro terus dia mencari IG atau apa dan sebagainya jadi setelah diproses dan alhasil anaknya wujudnya seperti apa itu selalu menerima dan nggak pernah ada komplain kebetulan sampai saat ini belum ada komplain mengenai itu jadi yo kalau masalah orang tua itu malah belum saya temui jadi mungkin malah kebetulan malah yang saya jumpai itu malah justru anaknya yang nggak mau latihan nari tapi ibunya yang memaksa nah itu kan dilemanya di situ tapi anak itu nggak mau melawan sama orang tua jadi anak ini terlanjur apa ya kalau mungkin kalau orang kota lebih situ ya maksudnya lebih yang yang nyuruh itu orang tua jadi biar sibuk toh kalau kan sasarannya kan lebih di dalam maksudnya daripada nggak Bantul itu sedikit sekali yang masuk di tempat saya kebanyakan dari kota kota jadi orang tua yang malah nyetir anak-anaknya bukan itu sebagian mas jadi ibaratnya 30% murid sanggar saya itu orang tua yang mendorong ke situ misalkan awalnya latihannya itu dia modern terus ketemunya pas saya di mall tari tradisi terus pengen anakku tak masukin di tari tradisi ya, terus akhirnya masuk di tempat saya meskipun belum punya basic tradisi ada yang dari balet terus kudu nari kreasi baru itu kan kadang susahnya di situ sedangkan anaknya enggak orang modern gitu mas terus memandang kreasi kan kadang rendah banget ya orang modern loh mayoritas seperti itu jadi dalam tanda kutip seperti itu jadi itu dilema nih misalkan kita menemukan anak sing sekolah hip hop apa sekolah lenden apa sekolah apa itu terus masuk ke kreasi baru saya itu agak repot itu ada sekitaran 4 anak lah
hampir sama kasusnya. Kelihatan bedanya Mas ya. Beda. Anak-anak yang menari dengan paksaan orang tua dengan beda anak-anak sekali. yang sukarela. Beda Beda banget ya. Nah, Mas Bimo ini termasuk anak yang Wah, itu menari bisa. dengan Wah, Mas Semua Agus. bisa. Paksa apa enggak? aku masih penasaran itu. Masih dipaksa apa enggak? Kalau dulu Awalnya. awalnya itu sebelum kenal tari itu memang kan dulu saya di TK itu diajar sama ibu saya, diajar nari, ada kelas Pamit sama menari. Bapak Blur enggak? Nggak sama Bapak Blur. Jarak ya. Tapi saya menangis dulu karena saya dulu tuh awalnya itu seneng gambar dulu, seneng gambar, seneng wayang, seneng gambar kan. Kalau saya Pak Anter. boten itu realitas dulu Foto seperti Pak Anter itu pertama itu. Terus akhirnya itu dulu sempet ada guru menggambar itu di Serandaan itu menggambarkan cakil, gambar gambar dari reok, gambar kan ada kesenian reok di sana, terus gambar ada pembata, ada ini digambar terus saya mewarnai. Nah, saya seneng dengan karakter-karakter itu, terus jembatannya itu diajak untuk ini mengapresiasi pentas-pentas itu. Kalau bapak pentas diajak, misalnya kemana-mana diajak. Akhirnya terus seneng nari. Nah, mau nari itu baru pertama kali itu dulu ada lomba itu kan dulu zaman IGTB ada namanya IGTB itu zaman 2004 kalau enggak 2005 itu. Terus ada workshop tari khusus anak TK, terus saya ikut dulu, terus lomba gitu. Nah, pertama kali itu ternyata dulu itu menang. Jadi terus pengen nari terus gitu. Karena kalau menang itu kan terus ada hadiah. Bener Mas, ada hadiah dibeli ini itu terus keterusan. Nah, dari situ terus kalau sekarang menang atau enggak itu terus nggak mikir hadiah sekarang. Mikirnya tuh jadi proses itu. Apa ngerasain ombak itu kan? Ngerasain ombak itu kan ombak ini Mas. karena dilihat apa namanya? Sementara teman-teman seusia Mas Bimo ini ngejar cita-cita jadi PNS atau jadi dokter atau jadi apalah gitu. Loh kok Mas Bimo tertariknya jadi penari gitu. Seniman tuh susah loh Mas. Hidupnya biasanya. Lo kok tertarik jadi penari? Gimana itu? Aku masih penasaran tuh. Apalagi lihat kanan kiri, oh temen SD ku sekarang udah calon dokter. Itu gimana tuh Mas? Kalau untuk nanti akhirnya itu kan nggak tahu itu mau jadi apa, jadi A, jadi B atau jadi C. Tapi memang kalau saya itu kan senengnya yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat kan Mas. Kalau dari dulu kan sering ngajari juga. Jadi apapun itu menurut saya yang terpenting itu nanti niatnya. Nanti niatnya itu mau ngapain di situ ada gitu. Kalau Mas Beki dulu terpaksa nggak? Aku nggak nanya. Iki etok-etok bertiga ini host. Host. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Itu ombak itu. Kalau ditanya nanti beda acara nanti. Tergantung niatnya. Ini kayaknya udah masuk ininya Mas Anter Mas. Iya. Jadi apapun yang penting bermanfaat gitu. Iya. Mas Anter kemarin itu bilang Iya. ya. Tandurannya berhasil loh ini. Pupuk organik apa? Lanjut Po. Lanjut. Monggo. Oh, Mas Mas Anjil. Bimo, Mas Anjil. Woi. Bus. Apa itu? Bus. Oh, Bis. ini berarti. Ada cerita lucu pengalaman tentang bis. Nggak lucu, aku langsung lucu. Tapi kalau bis tadi begitu bis langsung yang saya bayangkan itu ingatan saya pada saat saya SMA. Karena SMA itu saya belum waktu itu hanya punya sepeda. Jadi pilihan saya antara ke sekolah itu mau naik sepeda apa naik bis gitu. Tapi seringnya naik bis. Waktu itu saya SMSR. Itu kebetulan bis kan lewat Kota Gede kayak gitu kan.
ya naik bis pulang nanti naik bis lagi. Kadang kalau pengen naik sepeda ya naik sepeda unta kae. Rumah David unta itu kan. Ya cuman kayak gitu Tahun awalnya. berapa itu Mas itu? Hah? Tahun berapa? Tahun Sebutnya angka. baru kemarin. Itu saya SMSR sebelum SMKI. SMKI pun saya juga awal-awalnya masih ngebis lah. Ngebis kadang naik sepeda gitu. Saya baru punya motor itu kelas 2 kayaknya. Gitu. Saya juga pernah punya pengalaman waktu itu pengen aja dari SMSR saya mau balik, tapi baliknya itu saya ke Ramayana Pura Wisata karena waktu itu saya sudah nari di sana loh. Itu saya coba jalan, piu rasanya soko SMSR sampai ke Ramayana Pura Wisata itu jalan. Aku melaku, yo wis ra niat ngebis aku pakai melaku. Saya masuk lewat gang-gang. Nah, ora tekan-tekan. Tahu-tahu itu saya lihat kok bangunan aneh waktu itu. Tekan ngendi? Tiba-tiba nyampe ke jalan raya itu. Ternyata sudah nyampe Gondomanan di utara itu di Bang ada gereja itu loh. Nah, sampai di situ berarti bablasan malah. Terus ngidul lagi baru nyampe Pura Wisata. Jadi rekane golek dalan jalan tikus biar cepet. Nah, malah lewat jalan kiri. Menarik memang karena kalau kita ngomong masalah bis itu usia mungkin Bimo, Mas Kancil belum banyak Tapi saya pernah merasakan berkomunikasi dengan bis. Dan lucu juga ketika ada cerita tentang kebablasan itu. Jadi ada seorang teman saya waktu itu cerita kebablasan itu. Ngopo kowe dadak mlaku itu? Jare ngebis, wis ngebis kok bilang gitu toh. Lah kok mlaku? Lah kuwi kan ngebis kan bayarnya 2.500. Sementara uangnya 5.000. Kelebihan toh, ternyata enggak punya kembalian. Ya wis tak bablaske sak entuke 5.000. Jadi dia ngentekke ngepaske uang 5.000 itu kebablasan terus dia jalan lagi. Wis sama Mas Akbar. Kebablasan gitu. Itu pengalaman semasa SMA. sekali itu. Tahun berapa itu? Berapa? Lanjut, Po. Ya, lanjut. Apakah Setelah pandemi. Weh. Oh, enggak apa-apa. Kok diem setelah pandemi? Merenung. Pengusaha muda. mungkin Kancil bisa menjelaskan atau mungkin punya keinginan apa sih kalau memang pandemi ini berakhir? Kayaknya Kalau kalau pandemi juga ini dia paling terasa karena kan usahanya berkaitan dengan banyak orang. Betul. Apa itu, Mas? Yang Karena dirasain? tempatnya kan juga Pas pandemi ini. kan buat nongkrong Iya, gitu. betul. Pas pandemi Ya, saya berdoa setelah pandemi kembali lagi seperti semula. Karena gini Mas, kalau saya kebetulan ya alhamdulillah sampai saat ini kan saya masih bisa masih bisa menghidupi teman-teman yang kerja di tempat saya karena sanggar ya yang tak buat cover. Kalau untuk warung itu yang jajan ya wali murid, jadi masih bisa membantu lah. Ibarat turun 40% saya kalau warung. Sama yang Pak Ander biasanya bawa masa banyak ya, kebetulan nggak pernah ke sana jadi ya nggak ada masa ini. Itu terus ya kalau setelah pandemi ya kalau bisa ya kembali seperti semula. Terus ini mau renov belum ada modalnya. Jadi kalau misalkan sudah sempurna lagi Mau renov sedikit. belum ada modalnya. Iya. Kira-kira habis berapa? Ini cuma tanya. Selama dapur. Ya, tapi menarik sekali ketika memang ada seperti itu. Misalkan tadi Mas Kancil loh, biasanya Pak Anter bawa pasukan baik, kayaknya juga terdampak ini. Sangat ya Mas ya? Sangat ya. Semuanya. biasa Mbak. Nanti kita kokoh ya memang. Biasa wae. Saya itu sudah terbiasa sambata. Sama. Jadi
pandemi nggak pandemi ya sama aja. Ternyata sambatan di ranah kesenian itu ya tren juga ya. Ya. Kecuali kok mikirnya memang itu ya apa mungkin selalu komersil lah, mungkin kroso. Tapi kan karena saya itu Slow. konsepnya dulu awalnya kan juga Kebermanfaatan itu ya. Menarik ya, menarik. Jadi secara benang merah mungkin semua merasakan, tapi masih ada kata kalimat bersyukur itu luar biasa. Mas Bimo mungkin belum usia dia untuk mencari karena masih belajar ya. Dia masih belajar, mahasiswa, artinya tidak seperti yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Tapi saya rasa juga merasakan, wah biasanya iso beli ini karena diajak pentas, sekarang tidak. Tapi saya yakin semua pasti memiliki rasa syukur di dalam bidangnya masing-masing. Dan mudah-mudahan aja setelah pandemi ini tidak muluk-muluk. Kalau saya menggarisbawahi itu tidak muluk-muluk. Ketika selesai pandemi ini, kita bisa belajar dari apa yang kita ambil saat pandemi ini. Tidak pengen kemudian buk rezeki semakin tidak, tapi apa sih yang kita bisa tarik benang merah? Jangan-jangan nanti apa yang kita dapat pelajaran hari ini semua wis ora pandemi, akhirnya melupakan segalanya dan sebagainya. Nah itu yang berbahaya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita mampu mengambil benang merah pelajaran benar-benar tentang apa yang sudah kita alami sejauh ini selama pandemi. Gitu. sebenarnya ya misalnya apa kita tidak terdampak itu juga enggak juga sih, semuanya pasti merasakan itu. Betul. Cuman intinya kalau saya itu ya lanjut terus seperti itu, terus kita selalu hanya mengeluh. Karena mengeluh itu bukan solusi gitu. Betul. Ya wes, karena ini memang bagian dari skenario semesta itu loh. Yang harus kita terima, kita nikmati itu loh. Kita nikmati aja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, intinya yo tetap disyukuri. Apapun itu. Tetap dandan ganteng lah. Mas Bimo bagaimana? Maksudnya secara dalam hari ini kan beliaunya baru semangatnya sinau gitu. Selain merintis sebagai penari kan enggak ngefek sama sekali kalau dia. Wah, dia itu Sangat. langsung upload rumah. Wah, mobil. Maksudnya didol. Maksudnya itu ya memang belajar dari pandemi ya. Jadi kita harus mengaktifkan soft skill. Otomatis itu. Nah, ini yang saya sebut kemarin bagian dari kreativitas yang diterapkan pada Hal yang lain. bidang yang lain, bukan hanya untuk koreografi. Saya nggak tahu dulu waktu Bima itu masuk di kelas saya masih berpikir kreativitas itu hanya terkait dengan koreografi atau sudah diterapkan dalam bidang lain. Nah, sekarang kan itu. Nah ini tadi Bima ini berarti sudah melakukan Salah satu ya. Senang Masuk ya, bangga. Tetap harus Pendidikannya masuk. memuaskan ya. Karena translate knowledge-nya itu 100% terwakili. Nggak tahu nggak yang diangkat apa itu koreografi? Apa? Wisanggeni. Iya dulu Wisanggeni. Wisanggeni itu apa ya? Itu jadi pertama kali diajak PJ itu dari kelas koreografi itu koreografinya itu dulu itu ditelepon sama Pak Anten. Bim ini ada pentas ngisi di sana koreografimu itu. Wah, terus dari situ terus teman-teman semangat gitu. Terus yuk latihannya rada tenanan nah. Itu PJ jadinya terus sinergi positif sama Mas Beki dulu pertama kali pesen kaos itu di sini itu Mas Jamira. Di mana jadi pesennya? Kaosnya pesennya di mana? di sini di New Indigo. Oh, Sewon. Yang seru itu ya. Kita belum dapat endorse. Oh iya. Oh iya. Lupa.
Dut. Lanjut. Apa meneh iki? Apa iki? Ya, dari Wes. Teman lucu. Teman semua pasti punya. punya banget. Coba Mas Kancil. Teman lucu coba. Lah temanku lucu-lucu semua. Lucu badok. Monggo. Ada teman lucu ya Mas Beki, teman lucu. Maksudnya siapa tahu ada kejadian lucu, mungkin yang dimaksud ada kejadian lucu bersama teman, dan sekali lagi jangan memaksa untuk lucu. Mas gimana aja. Ayo tuh. Aku tuh cerita sing endi ya. Terlalu banyak cerita lucu. Pikirkan dulu. Ada cerita lucu? Ada Kalau teman lucu. lucu itu ya pengalaman lucu. Nah, itu pengalaman lucu itu dulu pernah bergabung itu pentas jadi MC. MC itu harus lucu. Ternyata harus lucu itu paling susah malah. Jadi malah apa ya, bahan-bahan yang buat ngelucu itu nggak ada yang ketawa sama sekali. Malah yang ketawa itu aku sama partner ngelucunya. Jadi dari awal sampai akhir bagian lucu itu malah nggak jadi lucu. Jadi lucu itu setelah pentas kita ngobrol lah di mana-mana, jadi lucunya mah di situ. Jadi ruangnya malah berbeda. Karena gitu MC. Wah, itu terus kapok itu. Lucu itu tidak bisa di skenario ya sebenarnya. Iya. Jadi beda. Secara alam, Alami. Kemarin kita itu bahas itu ya. Bahas itu. Ketika lucu, alam menyertai itu ya akan muncul kelucuannya gitu. Ketika MC disuruh lucu terus nggak lucu, kamu tersinggung nggak, Bim? Ya nggak tersinggung. Tapi terus mundur gitu. Tato hilang gitu. Karena nggak pernah ngelucu, terus disuruh ini pokoknya harus lucu Mas gini. Nah, terus nggak bisa lucu. Udah buat bahan banyak sampai di panggung lupa banyak. Waduh. Terus cari-cari itu terus nggak jadi lucu. Lucunya setelah pentas, setelah pulang di rumah lucu di mana-mana. Mas Antar mungkin ada cerita lucu karena pasti berkomunikasi dengan banyak orang toh Mas Antar. Antara senang lucu. Banyak. Satu cerita sing mungkin terkesan untuk pas waktu itu jadi lucu. Apa, Cil? Teman lucu ki akeh. Iya. Teman lucu akeh. Aku lagi mikir malah teman sing ra lucu ki sapa. Lagi ono. Hal paling lucu. Soalnya nek kumpul ki biasanya terus ger-geran. Ger siapapun ya di sini misalnya yo ger di mana ger poinnya serba anu lah, serba gayeng lah. Karena seneng ya kumpul-kumpul karena di mana pun tempat itu lucu-lucu. Lucu-lucu batok. Jadi banyak sekali memang untuk sebuah cerita lucu itu, bahkan terkadang tanpa kita cerita nek kali kan guyu-guyu dhewe kan gitu loh. Menarik ketika memang kemarin itu juga sudah terbahas, bahkan yang tidak lucu pun ketika alam itu memang menempatkan pada kondisi waktu yang lucu akan jadi lucu gitu loh. Menarik sekali seperti yang Bimo ceritakan itu. Wah, ini berat ini. Apa Mas? Adiluhung. Adiluhung di tahun 2050. 2050. Wah, ini penuh optimisme ini. 2050 ya. 29 tahun lagi, Mas. 9 tahun lagi. Kok pikir Usia aku ngitung usiaku loh. Berat karena ini masing-masing langsung merefleksikan diri. Iya. Adiluhung. Iki sing cocok menjawab itu Bimo. Karena bisa kebagian di tahun 2050. Enggak bisa menjawab kalau saya. Di era-eranya itu. sebenarnya adiluhung mau kan ya, tapi begitu ada
2050 itu Iya. iya. Semakin Dan kita memberatkan. menerawang, kita mencoba menerawang 9 tahun yang akan datang dan jelas itu tidak mampu. 50 loh, 50 ini 2029 29 tahun. Nah. 29 tahun. Saya yo kira-kira 17 plus lah. Kalau masalah umur tidak boleh sebut angka lah gitu. Anco ditit. Iya. Tapi memang kalau membicarakan sebuah konsep adiluhung itu sangat luas sekali. Tidak harus ke tahun 2050. Saat ini pun sangat menarik dan memang terkadang perlu dan bisa merefleksi kita ya untuk sebuah hal-hal yang adiluhung. Cuman nek karena keywordnya tadi di 2050, saya sendiri juga wah langsung gelap. Mumet orang jadi ngesloi nanti gitu Mas. Jadinya ngehap. Tapi tidak masalah sih kalau memang ada yang mau dibicarakan. Iya, pengusaha muda itu. Pengusaha muda mungkin punya Itu Kan terkait dengan ke depan. Ke Coba harus depan. pindah. Kendrawan bayar kontrak angel nih, kendrawan angel nih. Selamat bayar kontrak. enggak piro toh Kalau kontrak. saya sih ngomongnya Adiluhung 2050. Saya berharap cuman anak-anak saya ini nanti tetap tetap apa? Masa ke masa. Iya, tetap melestarikan, menjaga sesuatu yang adiluhung itu. Nah, itu anak-anak saya nanti. Anak Tapi di Jogja ini nilai-nilai optimisme ini bisa dipegang kok. iya. Berbeda dengan di daerah-daerah lain. Di mana? Di wilayah mana tuh? Berbeda. Apalagi dengan melihat banyaknya anak-anak muda yang masih memegang nilai-nilai tradisi kayak Mas Anggoro Kancil, kayak Mas Bimo. Itu kan sebuah aset gitu. Iya, betul. Anaknya Mas Anter nantinya. Itu Yang aset loh. jelas saya juga masih bisa menikmati melihat anak-anak saya juga Semoga. apa Nilainya menjaga tadi. merawat Iya. nilai-nilai keadiluhan. Iya. Tapi sangat ini juga sangat menarik maksudnya di biasanya nilai adiluhung ya. Adiluhung. Adiluhung itu kan berangkat dari nilai-nilai tradisi biasanya. Dalam hal ini Tapi musiknya jangan berhenti. ya rada beribet ya kira. Maksudnya gini, di era sekarang itu kan di era yang milenial, yang semuanya serba teknologi sudah sangat global, masih ada apa? Teman-teman kita kalau bilang adik-adik kayaknya kan untuk piye lah, kita masih setara kok kita. Iya. Ada Mas Anggoro, Tua itu ya. Mas Bimo, dan juga mungkin banyak generasi sekarang yang masih apa? Mau mendalami, mengikuti Nguri-uri. tradisi itu, dan bahkan mungkin dari pemikiran apa Mas Bimo sama Mas Anggoro kan istilahnya tradisi sebagai basic ya, Fondasi. sebagai fondasi, dan bisa mengembangkan lagi mungkin di 2050 mungkin akan ada bentuk-bentuk baru ya dengan basic tradisi, tapi ada bentuk pengembangan baru karena mungkin di wilayah lain kan tradisi itu tidak semua tempat sih, tapi sangat sangat apa orang seperti Mas Anggoro bilang tadi yang banyaknya kultur atau budaya yang masuk di Indonesia itu kan kayak tadi diceritakan dari anak-anak yang basicnya modern ya, hip hop atau ballet, ketika masuk tradisi. belajar ke tradisi itu rasanya ada bahwa ini enggak Pandangannya beda. iya bermain pandangan beda tentang tradisi. Nah itu yang harus maksudnya kita merasa saya sendiri merasa senang bagaimana di era sekarang masih banyak teman-teman kita yang menggeluti tradisi, otomatis akan nilai-nilai adiluhungnya akan terangkat juga itu. Dan mudah-mudahan yang menjadikan kekhawatiran itu kan tidak tergeser, artinya
oke gitu, misalkan ini adiluhung tradisi seperti ini, tapi pemaknanya bergeser. Nah, itu akan berbahaya sekali. Berbahaya dalam hal apa? Dalam hal yang sifatnya akan ambigu ya, menjadikan tertutup sesuatu yang memang itu sejatinya harus menjadi patokan, kemudian bergeser sampai pada tahunnya ya jadi tradisi yang berbeda. Atau mungkin itu bisa jadi juga nggak tahu gitu loh, karena ada sebuah mungkin juga ya toh di tahun berapa puluh tahun yang lalu kesini juga sudah berbeda meskipun pemaknanya sama, tapi mudah-mudahan tidak bergesernya itu dalam hal kedalaman maknanya itu. Terkadang gelap-gelap gimana gitu. Bukan pesimis ya, tapi harus optimis. Tapi memang untuk menerawang sejauh itu gelap-gelap ya, gemesin gitu. Tapi yakin optimis dan mencoba untuk membangun dari dalam diri kita kepada anak-anak kita secara lokal sih, misalnya kayak Mas Anter, terus Mas Kancil, Mas Bimo mungkin suatu saat itu. Mungkin aneh Mas, kalau optimis sih mungkin dengan cara selalu memberikan dan selalu menggiring untuk anak-anak di mungkin dari tahun sekarang sampai 2050 ya, mungkin 29 tahun lagi itu mungkin dia itu harus mengalami proses tubuh tradisi mungkin. jadi tetap berjalan loh mungkin ya, jadi nggak tahu juga. Saya setuju karena sesuai dengan anunya toh, dengan anunya mungkin. Ya intinya tugas kita bersama. Mudah-mudahan yo. Ya itu. Kalau saya itu selama masih ada Mas Santet. Iya. Orang Mas Santet punya prinsip kebermanfaatan. Iya, itu, betul. Saya yakin itu nilai-nilai itu masih akan tetap terjaga. Kembalikanlah gitu. Misalkan telo ya telo saja, enggak usah telo rasa kurma. Tidak usah bertekstir. Ya, saat dijual-jual kostumnya. Wah. Oke, next Mas. Nextnya kahanan. Waduh. Kahanan ini apa sih? Situasi keadaan. Oh. Menarik sekali itu maksudnya. Sama saja kembalinya. Seperti yang tadi karena pandemi toh, sama pandemi dan kayaknya langsung aja itu. Karena sekali lagi yang menulis itu bebas. Tapi kalau kita bahas pun akan kembali ya Mas ya. Saya rasa benang merahnya sama. Api abadi. Wah. Tetap anoman ini. Acanane orang tari ini langsung anoman. Anak muda biasanya Wah, ini muda. Di sini kan paling muda Bimo. Wah, gimana? Wisanggeni tadi. Wisanggeni. Oh, iya, iya, betul. Waduh, ya. Semangat Wisanggeni kan. Anak muda itu jadi anak muda itu semangatnya Wisanggeni, harus itu. Api abadi. Api abadi itu kayak ini ya Mas. Kalau kayak belajar ya mungkin ya. Jadi belajar itu tidak mengisi gentong, tetapi mungkin lebih seperti api, lebih. Oh, santai deh, santai lanjut. Sambil ngacak enggak apa-apa. Oh iya. Lanjutkan. Oh iya. Api abadi. Slow dulu kopinya enggak apa-apa loh. Oh, iya. Slow. Apa enggak api? Slow. Berarti ngancing. Waduh, apa? Api abadi. Kenapa lagi? Lanjut. Di orang api abadi. Oh, Sangat menarik itu. Api abadi. Api abadi. Kenapa? Seperti gentong, bukan seperti Ah, gentong. nah, sinau ibaratnya sinau niku sinau atau belajar itu menurut saya tidak mengisi sesuatu ke dalam cawan ya, atau ke dalam gentong itu, cuman lebih seperti api abadi ya. Jadi harus selalu berkobar, harus selalu memberi semangat sekeliling, Menerangi. Tapi itu tidak mudah dan pasti
setiap orang itu mesti tidak selalu istilahnya moodnya itu seperti itu. Orang selalu berkobar, mesti ono saat-saat bleret. Karena itu ora dijaga ya iso juga lalu padam gitu. Nah, itu untuk nek Bimo sebagai anak muda itu piye itu? Penyikapannya. Kira-kira kan mesti terjadi itu. Atau mungkin dari kecil sampai sekarang selalu menyala berkobar-kobar apinya itu, atau kadang juga sempat bleret atau seperti apa? Ya kalau bleret itu pasti ini ya apa? Karena kehidupan itu kan dinamis. Jadi pasti mengalami karena apa? Dulu kan pernah nari itu patah tulang. Nah, jadi cobaan itu kan banyak sekali terus. Nah, itu bisa dikatakan bahwa apinya itu sedang bleret. Cahayanya itu bleret. Nah, terus tapi kan dari rasa sakit itu kan mendorong kita untuk berfilsafat. Nah, mungkin jembatannya untuk berfilsafat itu lalu harus bagaimana kita menerangi diri sendiri, lalu harus bisa menerangi sekeliling. Wih, berat. Anak muda loh. Selalu. Jadi menarik ya tentang sebuah api abadi. Jadi seperti ini menurut saya. Api abadi itu mungkin kalau menurut saya, dan saya pastikan itu sebenarnya benang merah. Benang merah artinya apa? Benang merah itu harus tetap selalu terjaga. Misalkan kita mau ke Malioboro, ya toh? Bagaimana kita sampai ke Malioboro? Meskipun naiknya, kok gak ada motor, harus naik motor. Delala bocor, ternyata kita harus tambal ban dulu. Ya toh? Delala motornya macet, dibengkelke nyilai sepeda liyane dan sebagainya. Artinya apa? Di situ tidak dalam konteks berkobar-kobar atau apapun, tapi terjaga. Api abadi terjaga. Jadi boleh, misalkan kita lihat sekarang ini, seniman boleh tari khususnya kayak kemarin dibahas Mas Anter dan diberi judul apa Mas? Judul balik banting setir ke TikTok kah? artinya di situ terus kita tidak banting setir kan dimaknai oleh Mas Anter, tidak masalah ketika memang itu, tapi api abadi benang merahnya kamu sebagai seorang koreografer tetap berkaryalah. Lah di situ saya memaknainya itulah api abadi. Jadi terkadang benang merah ya iso kendo, iso kenceng, tapi yang paling penting jangan sampai putus. Itu. Kok dol meneng kabeh terusan. Dengeran dong. Wow. Karena ada ternyuh ketika. Kata-kata filsafat itu langsung. Iya, langsung metu ya. Salahku apa ya? Jadi menarik sekali memang tentang konsep sebuah api abadi ya. Enggak tahu penulisnya yang nulis di situ luar biasa ya. Bisa berpikir api abadi gitu. Benang merah jangan sampai putus. Boleh kendor, boleh kenceng, tapi jangan sampai putus. Ini beliau juga jiwa Api abadi. usahanya juga api abadi. Kanan. Intinya kan juga Bertahan. berkembang toh. Iya. Kadang nombok. Berkembang terus. Renovasi terus Apa? semakin maksudnya semakin dilihat tuh ya semakin meningkat terus. Keren nih sih perusahaan ini. Seneng aku. Asetnya bertebaran di mana-mana gitu. Ketoknya terakhir. Woi, terakhir toh. Sae. Waduh. Aku yang mergo kerep ketemu iki lah. Saya itu bagus. Multitafsir. Bagus. Saya itu 3 huruf ya, Iya. SAE. Dalam kata Jawa saya bagus. Iya, bagus. Oh iya. Ya, mudah-mudahan. Wow, saya nggak punya jawaban ini Pak. Tentang tadi keyword Saya bagus. Saya. Saya kudusnya saya gitu. Kenapa gitu?
sae. Karena terlalu bagusnya, terlalu sayangnya kita sampai bingung harus mendeskripsikan kalau bagaimana Bimo memang gitu. dia Bagus. dari dulu ya memang penari ingkang sae. Mriko kancil mriko inggih pengusaha muda ingkang sae. Keren banget malam ini. Iya, keren. Keren banget malam ini kita kedatangan dua orang anak muda yang Saya. punya Api abadi. punya rasa optimisme yang luar biasa. Yang terpenting adalah punya semangat untuk melestarikan nilai-nilai tradisi yang tadi itu. Adiluhung. Oke, sepertinya cukup sekian berjumpa di kita ini. Nggak terasa, sudah 1 jam. Seperti biasa, selalu tidak terasa. Terlalu tidak terasa. Sambil ngopi, sambil nyemil. Yang slow gitu loh. Awas lo ya. Harus lo.